Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Zulkarnain ya, El Maduri. Yang kita angkat nih berkaitan dengan kasus luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya orang-orang yang melecehkan agama Islam maksudnya. Di saat orang beriman mendapat kebahagiaan di akhir hidupnya, orang kafir merasakan kesengsaraan di akhir hayatnya. Orang kafir menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Banyak sekali siksaan dan hinaan yang akan mereka hadapi. Itu yang mereka akan hadapi itu di akhir kehidupannya. Mereka melihat malaikat-malaikat yang wajahnya hitam dan terlihat kejam, sehingga dengan pemandangan itu hatinya sudah tertimpa kesedihan dan ketakutan yang sangat dahsyat. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idin lil mujrimin wa yaqulunya hijran mahjura. Ini lagi ada jin lewat ya. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata hijran mahjura. Artinya semoga Allah itu menghindarkan bahaya ini dari saya. Mereka juga merasakan pukulan sangat keras dan penghinaan tatkala roh dicabut dari tubuhnya. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna ujuhahum wa adbarahum wa daqu adzabal hariq. Seandainya kamu melihat tatkala para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung dua makna. Wahai Muhammad, jika engkau melihat keadaan malaikat tatkala mematikan orang kafir, engkau akan menyaksikan perkara yang dahsyat, mengerikan dan seram. Jadi orang kafir itu kalau mati itu dicabut, ya salah satunya peristiwa matinya itu tadi, matinya domba kecil itu. Bagaimana Allah menunjukkan kepada umat Islam kematian yang sangat mengerikan, yang disambut dengan laungan takbir Allahu Akbar. Kenapa? Para malaikat memukul wajah-wajah dan punggung mereka serta berkata, rasakan itu siksaan api neraka. Wah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa pantat mereka juga mendapatkan pukulan ya dari malaikat. Ini tentunya sebuah penghinaan yang sangat mendalam kepada mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Aduh, ini saya pas lagi di depan saya ini lagi orang-orang pada berlalu nih. Lebaran ketupat banyak makhluk-makhluk halus datang gitu ya. Nah, ini versi Madura begini nih. Lebaran ketupat ramai yang namanya Pantai Selopeng. Padahal saya tidak di Selopeng, cuma di jalannya aja gitu. Jadi pada saat itulah dikatakan itu, pada saat itulah mereka menyesal dan berharap untuk dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa mengerjakan amal soleh yang sudah mereka tinggalkan. Namun sayangnya penyesalan itu tak berguna lagi. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un.
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kepada mereka kematian, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia, ya Allah kembalikan saya lagi ke dunia, ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja, tak ada gunanya kau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat proses pencabutan nyawa oleh malaikat maut, mereka sangat merasakan adanya tindakan kekerasan dan penganiayaan dari malaikat. Ya coba, bagaimana tidak nyawa mereka dicabut tanpa basa-basi sampai urat dan sarafnya terputus. Wow, ngeri ya, orang mati kafir tuh ngeri gitu. Jika kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapati keadaan orang kafir ketika mau meninggalkan dunia menuju kampung akhirat, malaikat pun turun dari langit dengan wajah yang hitam, membawa kain tenun kasar yang sebenarnya tidak pantas untuk dipakai oleh manusia. Mereka duduk di dekatnya menunggu kehadiran malaikat maut, dan dia pun melihat para malaikat yang mengelilinginya. Lalu datanglah malaikat maut, kemudian duduk dekat kepala orang itu, dicabut ya pada saat lagi siaran gitu. Na'udzubillah min dalik. Dia berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah untuk menjemput amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala." Hati-hati tuh para oten. Malaikat maut mencabut nyawanya dengan keras sehingga tubuhnya hancur seperti bulu domba yang basah, kemudian dimasukkan ke tusuk sate dengan kencang, lalu tusuk sate tersebut dicabut dengan sekuat tenaga, dan tentunya bulu domba tadi akan rusak dan berserakan. Coba bayangkan saudara, jika Anda menancapkan paku ke dinding, kemudian setelah 10 tahun lamanya Anda mencabut paku tadi dengan cepat dan kuat, apa yang akan dapatkan? Pasti dinding yang berada di sekitar paku tadi pecah berantakan. Sehingga apa? Wanazi'ati gharqa, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wah, itu dia ya. Nah inilah berita yang mengejutkan ketika ada seorang pendebat dari kalangan Oten. Dia berdebat menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Quran, menghina hadis. Allah yang langsung ikut campur, perintahkan malaikat mencabut nyawanya orang itu. Nah, bagaimana komentar dari kalangan YouTuber berkaitan dengan kematian si Oten ini? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Zulkarnain El Maduri. Ini saya lagi ingin memberitakan sesuatu yang panas, sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang zalim, kepada hamba-hambanya yang banyak berdusta dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka channel YouTube ya, dari berbagai macam channel, sepertinya umat Islam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian seorang debater Kristen yang banyak menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina hadis-hadis Nabi, karena dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan domba kecil. Dia punya subscriber 263 ya. Jadi suara adzan di saat channel kematian domba kecil menggoncang UBS, yaitu menggoncang Oten. Ya, yang dimaksud Oten itu dunia Kristen ya.
orang-orang Kristen. Hah? Nah, ini salah satu yang menyiarkan berita itu suara adzan sangat merdu terdengar di channel Domba Kecil saat menjelang kematian domba oten. Domba oten. Domba kecil. Ya. Itu ya salah satu berita yang hangat, mengerikan gitu ya. Bagaimana seandainya terjadi pada kita yang lagi menghujat misalnya, lalu mati gitu. Itu menyedihkan memang. Pada saat kita itu menuang kebencian kepada orang lain, menuang kebencian kepada kelompok lain, lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mengerikan sekali. Ada lagi berita yang hangat luar biasa ini. Domba kecil bangkit dari kematian. Hapus video. Jadi ini dibuat olok-olok oleh teman-teman nih, domba kecil nih. Jadi domba kecil bangkit dari kematian, hapus video. Ya memang videonya itu sudah hilang, videonya sudah hilang. 13 jam yang lalu ini beritanya, sudah hapus video. Lah, kemudian apa? Menuduh Islam yang nyetel gitu. Luar biasa ya, begitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenarannya kepada umat Islam. Ini ada lagi berita yang hangat, bisa Anda baca. Debater Kristen meninggal serangan jantung saat hujat Islam. Hujatan dibayar kontan oleh Allah. Wow. Menghujat Allah, debater Kristen dibayar kontan dengan serangan jantung. Wow. Itu ya, ada banyak berita umat Islam. Memang ketika umat Islam ini selalu direndahkan, pasti yang turun itu bukan siapa-siapa lagi, yang turun itu Allah. Mengutus malaikatnya, mencabut, menarik nyawanya orang-orang yang menghina Islam. Ya bisa saja orang-orang yang menghina Islam nantinya juga seperti Saifuddin Ibrahim itu akan dibayar kontan oleh Allah itu. Kita tinggal nunggu skenario Allah bagaimana Saifuddin Ibrahim yang lari kencang dari Indonesia pergi ke Amerika gitu. Nah, kemudian ada lagi berita azan misterius mengiringi debat terakhir domba kecil. Hanya 2 channel yang dengar adzan. Islam dituduh masukkan suara adzan. Lucu ya, hanya 2 channel yang mendengar suara adzan itu. Nah, Islam dituduh masukkan suara adzan. Ini mulai lucu ini, mulai lucu. Ini kematian, saudara. Kemudian kematian itu kematian itu disambut dengan takbir. Sepertinya ada tangan-tangan kuasa Allah yang turun ke muka bumi ini untuk menunjukkan kebenaran agamanya. Si Oten itu mati pada saat adzan dikumandangkan. Entah siapa yang memundangkan itu, ini saling tuduh antara, memang kan kebiasaan mereka, kalau mereka ini kepepet pasti menuduh yang enggak itu. Nah, ini lagi. Ternyata sebab pendebat Oten domba kecil tewas adalah kambing. Jadi kambing. Ternyata inilah penyebab pendebat Oten. Oten ini artinya orang Kristen ya. Musik itu kan ajarannya Lucifer itu. Lucifer tuh malaikat ini loh, pujian penyembahan dengan lagu-lagu loh. Itulah dia menjebak manusia, menyesatkan manusia dengan. Nah itu dia. Ini kalau kita lihat ya, semua orang-orang itu kalau kita lihat sepertinya bersukacita karena musuh Islam sudah meninggal satu ini. Kemudian kita lihat juga detik-detik kematian debater Kristen usai menghujat Nabi Muhammad. Nah ini Yonatan Nandar nih, kemarin menyiarkan nih ya.
Kemudian ada lagi pendebat yang namanya Rudi. Rudi sakit jantung masuk RS, Oten lain yang mati jantungan. Oh, 22 jam yang lalu nih. Aduh, banyak nih kayaknya Oten-Oten nih. Dibalas kontan oleh Allah ini. Sukacita penuh domba kecil. Hehe. Ya, banyak sambutan nih, banyak sambutan sukacita. Sukacita penuh atas domba kecil. Artinya ketika kematian domba kecil nih banyak yang bersukacita, bukan berduka cita gitu. Inilah kalau kematian orang kafir itu, umat Islam serentak menunjukkan rasa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kemenangan buat umat Islam itu. Ada lagi nih. Alhamdulillah domba kecil penghujat Islam binasakan. Allah binasakan. Ada lagi nih. Nah, Saifuddin Ibrahim ketakutan setelah domba kecil kena azab. Banyak ini ya. Wow. Banyak kalau kita lihat. Artinya ini saudara-saudara, kalau berbicara mengenai Oten, memang kita itu harus banyak memahami dunia mereka ini. Karena ada tujuan mereka yang utama. Mereka ini karena apa? Sudah merasa kalah saing di Indonesia. Islam menjadi bangsa yang mayoritas di Indonesia ini. Kaum Oten ini sudah pasti dengan segala caranya bagaimana mempengaruhi orang-orang mayoritas itu menjadi ke mereka gitu. Dengan berbagai macam cara itu. Nah, di antaranya ya dengan cara menghujat Islam. Ada yang membakar Al-Quran, ada yang menzinai orang-orang Islam supaya hamil lalu dibiarkan murtad. Itu kan banyak yang begitu tuh. Yang tentu saja itu bisa kita lihat di dalam wilayah negara kita Indonesia ini. Ini barangkali ya dari saya berkaitan dengan dunia Oten. Mudah-mudahan bisa membuat semua orang sadar ya bahwa menghujat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghujat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, nasibnya akan seperti Oten-Oten yang suka menghina Islam. Terlalu banyak itu. Dalam peristiwa penghinaan juga di Jerman itu, ada orang membakar Al-Quran. Apa sih tujuannya membakar Al-Quran? Nah, kita doakan kepada setiap musuh-musuh Islam, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, wa na'udzubika min darakis syaqqa, wa na'udzubika min su'il qada, wa na'udzubika min syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ni'isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Ya sami'ud du'a ya dat tauli wal ata. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.